Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan meskipun melalui udara. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri Ibu Indah Sulistiani SPD MSI, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Bakti Mandiri Ibu Umi Ani Farida SPD, Dewan Guru serta karyawan SMK Bina dan Bakti Mandiri yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Ibu cintai. Materi kali ini yang akan Ibu sampaikan yang berjudul tentang indahnya sedekah. Islam mengajarkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki umatnya. Salah satu melalui sedekah. Sedekah bertujuan untuk menyucikan harta, membantu sesama, bekal pahala di akhirat kelak. Pada momen puasa Ramadan ini, pahala orang yang bersedekah sama dengan pahala orang yang berpuasa. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya salah satunya Quran surat Al-Hadid ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya, barang siapa meminjamkan harta kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri, sedekah yang paling utama yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita keluarkan, kita berikan kepada orang yang paling dekat dari segi kedekatan darah. Yang dimaksud dengan segi kedekatan darah yaitu dari keturunan yang lebih saudara atau yang lebih dekat dengan kita. Kemudian sedekah kita berikan kepada seluruh orang-orang miskin yang berada di mana saja. Anak-anak sekalian, kenapa kita harus bersedekah? Bersedekah di jalan Allah Ta'ala yaitu memiliki faedah yang amat banyak. Di antara faedah tersebut adalah yang pertama, Allah akan berkahi harta orang yang mau bersedekah. Keberkahan di sini adalah berkembang dan bermanfaatnya harta tersebut. Dijauhkan pemiliknya dari berbagai permasalahan duniawi, sehingga pemilik harta tersebut hidup dalam ketenangan jiwa. Orang yang mau menyedekahkan dengan infak atau zakat, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Dari sini jelas bahwa jika orang yang ingin hartanya berkembang, maka bersedekahlah. Dan jika Anda ingin menjadi kaya di dunia sebelum kaya di akhirat, maka bersedekahlah. Karena harta yang Anda titipkan kepada Allah akan berkembang dan dikembalikan dengan berlipat ganda. Faedah yang kedua, obat berbagai macam penyakit jasmani maupun rohani. Sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, dawaw marodakum bis sodaqati.
yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau kita sakit, maka dianjurkan oleh Allah kita untuk bersedekah. Insya Allah akan menyembuhkan penyakit yang kita derita. Yang ketiga, faedahnya yaitu membersihkan jiwa orang yang kaya dari kekikiran dan kebahilan. Menginfakkan harta dan menyedekahkan dengan jalan yang wajib dan sunnah akan terhindar pelaku dari kekikiran dan ketamakan atau kebahilan. Dan harta tersebut apabila kita keluarkan dapat menyucikan jiwa dari harta, dapat menyucikan jika dari harta secara bersama-sama. Siswa-siswi SMK Bina Damai Mandiri, faedah yang berikutnya yaitu kita akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Di hari yaumul kiamah nanti kita akan dikumpulkan, diantaranya terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadisnya, zilul mu'mini yaumil qiyamati shadaqatu, yang artinya setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan perkara di antara manusia atau ditetapkan hukuman di antara manusia. Itu beberapa faedah yang bisa Ibu sampaikan tentang indahnya bersedekah. Masih banyak lagi materi-materi tentang indahnya bersedekah, bisa kita ambil contoh. Salah seorang yang pernah Ibu temui ketika Ibu berada di pesantren. Waktu itu Ibu ingin mengunjungi seorang atau pengasuh yang sedang sakit. Lalu Ibu diterima atau ditempatkan di orang tersebut, di rumahnya, orang yang kaya raya, dan terkenal orang tersebut suka menempatkan atau menyedekahkan hartanya, dan setiap bulan Ramadan orang tersebut selalu mengeluarkan, memberikan makanan dan minuman full di bulan Ramadan. Alhamdulillah, memang ketika Ibu saksikan orang tersebut dalam keadaan kaya dan rezekinya selalu terus bertambah. Pada saat itu ketika kita di pesantren, tidur di tempat yang biasa, di rumah pun tidak memiliki kamar yang bagus, alhamdulillah kita ditempatkan di orang yang selalu bersedekah tersebut di kamar yang bagus. Contoh, ada satu kisah bagi orang yang selalu kikir bahil, yaitu pada zaman Nabi Musa, yaitu yang bernama Korun yang berharta banyak, yang berlimpah. Ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk berzakat, Korun tidak mau, karena dia mengatakan, harta yang saya cari dengan susah payah, masa dikeluarkan untuk orang lain. Akhirnya oleh Allah, Korun dengan hartanya ditenggelamkan. Itu ciri orang yang bahil dan kikir, yang tidak mau menyedekahkan hartanya. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri, kesimpulan yang Ibu sampaikan tentang indahnya bersedekah. Faedah bersedekah ada 4, yaitu pertama, Allah akan memberikan orang yang mau bersedekah. Kedua, obat berbagai penyakit rohani dan jasmani. Ketiga, membersihkan jiwa orang yang kaya dari kekikiran, kebahilan, ketamakan. Keempat, mendapat naungan di padang mahsyar. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.